Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasukin ke rantang, yang jawab salam insya Allah nggak pada punya utang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasukin ke toples biskuit, yang jawab salam so pada banyak duit. Amin. Giliran duit kenceng aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'alakum turhamun. Wa qala Nabi SAW, silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami, Bapak Haji Nasir, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umurnya dalam kesolehan. Amin. Dijaga keluarganya, juga dicukupkan rezekinya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Juga para orang tua kami yang hadir, sesepuh, bunda-bunda, ayahanda yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul dalam rangka yaitu halalun bihalalin, halal bihalal. Momen yang sangat baik untuk kita saling mengunjungi. Silaturahim itu kata Nabi, tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang yang mau silaturahim itu bakal diberikan murah rezeki oleh Allah. Amin. Amin. Rezeki itu bukan hanya berupa materi saja. Rezeki itu bisa berupa iman, berupa melakukan kita amal soleh. Kita bisa tahajud dengan nikmat, itu rezeki dari Allah. Kita bisa duha, nikmat, itu rezeki dari Allah. Kita bisa membaca Al-Quran dengan nikmat, itu adalah rezeki dari Allah. Kayak ibu bapak insya Allah rajin ya baca Quran di rumah ya. Amin ya. Ya, saya himbau kepada para jamaah baca Quran nggak usah banyak-banyak lah, minimal satu hari ya 5 juz gitu ya. Ya, syukur-syukur kalau nggak 5 juz ya paling tidak ya 2 juz ya, minim juz al-fuqat sama juz. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang selalu menghidupkan rumahnya dengan amalan Al-Quran, maka rumah itu bisa dipastikan penuh dengan rahmat dari Allah. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran maka sering mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya, kalau seandainya mungkin kita nggak sempat gitu kan, atau belum sempat membaca Quran, paling tidak ada murotal Al-Quran. Ini Bapak Haji alhamdulillah setiap saya silaturahim ke sini, TV-nya murotal Quran, sholawat. Jarang lagu poco-poco gitu kan, lagu dangdutan jarang. TikTok. Ayat TikTok apalagi yang ada Mekah Madinah. Ya, karena kita pengen, masya Allah, kangen orang yang sudah haji, udah umroh, pengen lagi Bu Bapak. Ya kayak ibu bapak alhamdulillah pada ibadah haji semua kan ya. Pengen Sudah. lagi kan? Sudah. Pengen Pak Haji kan? Iya, tapi dibatasi umur. Dibatasi umur sekarang. Pemerintah yang bikin itu. Iya, Di makanya. sana banyak yang tua-tua kok. Ya. Bikin-bikin saja. Ya, mudah-mudahan insya Allah ada perubahan Sudah lagi. tua-tua, Iya, diperintah. ada perubahan lagi insya Allah nanti. Yang tua-tua kasihan juga sih. Iya. Cepat nyusul ya, diprioritaskan. Kalau Sudah 20 tahun dulu alhamdulillah ya. Umurnya. Iya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita doakan saja. Amin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah niat haji sebenarnya tahun ini karena tadi faktor seleksi usia, insya Allah pahala hajinya dapat. Amin ya Rabbal. Ya, Amin. karena sudah daftar ya. Pasti kalau udah daftar. Ya, Karena memang ya. kalau bicara masalah ibadah haji ke Mekah Madinah itu nggak ada bosennya. Iya. Ya karena indah, nikmat ke sana itu. Orang kalau sudah ibadah haji lupa rumah Pak Haji. Iya. Lupa kendaraan, lupa Iya. duit karena nggak punya duit. Yang ada adalah fokus ibadah Pak Haji, iya kan? Kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, lihat Ka'batullah pasti nangis. Iya. Ya kan nangis, masya Allah berderai air mata, berurai air mata luar biasa. Karena saking nikmatnya ibadah di Masjidil Haram. Iya. Iya kan nikmat banget itu. Iya. Tawaf, masya Allah, apalagi sama pasangan.
Istri kita digendeng, Masya Allah, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan doa tawaf itu kalau kita bisa baca doa setiap putaran kan beda-beda. Iya. Kalau bisa. Tergantung. Kalau nggak bisa boleh subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh. Atau boleh subhanallah subhanallah boleh, alhamdulillah alhamdulillah boleh. Yang nggak boleh sub. Nggak boleh. Karena nggak sempurna. Kalau subhanallah sempurna, alhamdulillah sempurna, Allahu akbar sempurna. Yang utama kalau misalnya doa banyak yang belum hafal, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman jangan ada kejadian Pak Haji karena kurangnya ilmu, minimnya ilmu. Berangkat ibadah haji dia punya istri 2. Iya. Istrinya namanya Hasanah sama Maimunah. Iya. Iya, yang bawa ini namanya Pak Haji Toyib. Ya, ada Pak Toyib. Nah. Iya, Pak Haji Toyib ini mohon maaf kurang ilmu Pak Haji. Iya. Jadi ranto dia baca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maimunah kan enggak enak enggak disebut-sebut. Iya. Kata Maimunah suami ya si istri yang pertama doang si Hasanah. Lah saya juga Bang, istri yang kedua sama pengen disebut. Iya. Akhirnya Pak Toyib bijaksana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati maimunah wa qina adzabannar. Jadi Maimunah dibaca yang kedua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizki. Orang silaturahim itu dimurahkan rezekinya, diberikan berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ada 3 amalan yang menyebabkan seseorang ini dimudahkan rezekinya oleh Allah. Bahkan insya Allah mendapatkan jaminan nanti di alam barzah. Dia mendapatkan nikmat di alam barzah. Siapa mereka? Yang pertama, silmang qata'aka, orang yang menghubungkan tali silaturahim. Silaturahim itu berat Pak Haji, padahal keutamaannya besar. Orang silaturahim itu Masya Allah membahagiakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Mereka kakek nenek uyut kita yang sudah tidak ada, melihat apa yang dilakukan oleh orang yang ada di alam dunia, anak cucunya. Ketika anak cucunya menghubungkan tali silaturahim, membuat mereka almarhumah senyum bahagia karena menghubungkan tali kasih sayang di antara keluarganya. Jadi bukan hanya yang membuat kita senang bahagia orang yang masih hidup, tapi juga orang yang sudah tidak ada di alam barzah melihat anak cucunya rukun, akur, subhanallah, itu juga membuat tambahan kebaikan buat almarhumah di alam barzah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang silaturahim juga subhanallah, setiap doanya akan dikabul oleh Allah. Kita semua pengen keinginannya dikabul oleh Allah. Hidup bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal. Kehidupan itu jamaah rahimakumullah nggak usah muluk-muluk lah. Paling tidak kita jamaah rahimakumullah ada 4 tipe ini, insya Allah dikategorikan orang yang sukses. Yang pertama adalah al-maskan al-wasi. Orang yang bahagia adalah orang yang punya tempat tinggal Pak Haji. Walaupun rumahnya nggak besar, ya, di bawah 4 kamar, di atas 4 kamar Pak Haji. Gede nggak? Iya, itu tanda kebahagiaan hadirin. Kenapa kita mohon maaf gitu kan nggak memperindah, mempercantik rumah kita? Karena kita ingin dikunjungi sahabat kita supaya nyaman. Jangan rumah RSSSS kan? S-nya 8 Pak Haji. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah sebab sempit. Iya kan, ini mah selonjor bisa kan? Iya kan, enak Masya Allah. Ya, nyaman, 4 kamar di bawah, 4 kamar di atas. Kalau ada saudara kita kemalaman, di sana ada Pak Haji Nasir, alhamdulillah saudara kita. Pak mohon maaf kemalaman gitu kan, bisa nggak berkunjung silaturahim? Silakan. Karena apa? Orang yang tahu ilmu, kedatangan tamu itu Masya Allah seneng Pak Haji. Orang yang kedatangan tamu, 1 orang membawa 1000 rahmat dari Allah, Masya Allah. 1000 berkah dari Allah. Amin. Subhanallah. Makanya saya datang ke sini, subhanallah, Pak Haji langsung nyendokin macam-macam makanan. Saya nggak terima, orang saya pengen hadirin. Jadi saya makan, alhamdulillah. Rasanya beda Bu Haji, rasanya beda, gratis. Ya mana yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pahalanya itu pernah ada orang dari Arab. Subhanallah, iya.
tidur di atas. Allahu Akbar. Lupa bangun dia. Gua bang. Saking nikmatnya. Betawab iya. Betul. Pengorot. Jadi memang sunnahnya Pak Haji, bagaimana yang namanya tamu itu nyaman di rumah kita. Dijamu sehebat Jadi- mungkin. Iya, baik jamaah rahimakumullah, entah sebentar. Jadi Pak Haji, Nabi Ibrahim kenapa disebut Khalilullah, kekasih Allah? Ada seorang bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau disebut Khalilullah, kekasih Allah? Karena Nabi Ibrahim sampaikan, yang pertama, aku memilih urusan Allah ketimbang makhluk. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah untuk menyembelih anaknya siap, karena itu perintah Allah. Akhirnya diganti jadi kibas, Iya. jadi kambing. Nabi Ibrahim setiap tahunnya di tanggal 10 Zulhijjah itu 300 ekor kambing, ya kan? Masya Allah tuh, coba luar biasa. 100 onta, 100 ekor onta, 300 kambing. Itu tiap tahun Nabi Ibrahim. Dan tidak pernah miskin, dikayakan nama Allah. Karena apa? Lebih mengutamakan cintanya kepada Allah. Karena menyadari betul kehidupan ini nggak ada yang dibawa, Iya. kecuali amal soleh, kecuali sodako yang kita keluarkan di jalan Allah. Ini dinilai sodako di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak juga sama, berikan yang terbaik buat Allah. Ibu kalau ke majlis taklim jamaah rahimakumullah, mohon maaf kalau kita mau niat sodako, kalau kita bawa duit 100.000 Pak Haji, jangan bawa saingan. Iya. Jangan 100.000, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Saya yakin yang diambil 2.000. Saingan itu. Saingannya Pak Haji. Yakin itu saya mah. Karena apa? Setan ngegoda Pak Haji. Iya, iya. Kalau mau sodako kata setan udah diambil 100.000, jangan kegedean. Iya kan? Itu 100.000 udah bangga benar. Iya, iya. Kata yang 50 jangan bangga dulu, paling saya yang diambil kata 50. Yang 20 juga sama, jangan bangga dulu, hai 50 pasti saya yang 20. Yang 20 juga sama bangga, nggak bakal dipilih kan saya. Nggak taunya nggak dipilih 10. Kata yang 10 pasti saya. Yang 5.000 juga masih ngomong, alah masih gedean, paling saya. 2.000 nggak ngomong, sepi diem aja. Tapi yang diambil yang diem aja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, kayaknya kita nggak pantas gitu. Mohon maaf, nggak pantas punya rumah bagus, punya mobil cakep, uang kita banyak. Mohon maaf, masya Allah, makan kita saben hari ngeluarin 100.000 buat menu makanan. Kenapa sih buat Allah 2.000? Apa nggak malu sama Allah? Kita dikasih sehat sama Allah, sehat itu mahal. Ibu bapak mohon maaf, milih mana nih? Kita dikasih duit 1 miliar, tapi saben hari sakit. Ama nggak punya duit tapi sehat, milih mana? Bingung kan? Sehat tapi banyak duit, Pak Haji. Sehat banyak duit itu yang kita minta Haji. Silakan minta sama Allah yang bagi rezeki. Yang bagi rezeki minta sama Allah. Makanya kenapa Allah hadirkan ada duha. Sholat duha itu kan doa maksa, iya memperlancar rezeki, Iya. juga maksa sama Allah. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit turunin apa? Kalau di bumi keluarin apa? Bener nggak? Maksa itu. Kalau jauh deketin apa? Maksa Pak Haji. Tapi Allah demen sama orang yang suka minta. Iya, iya tahu. Allah demen Pak Haji, kecuali ya ketimbang sama orang yang nggak pernah minta. Iya, iya. Nabi ingetin, tahu nggak orang yang sombong? Iya. Apa ya Rasulullah? Orang yang nggak pernah minta sama Allah, kayak merasa sudah cukup. Iya, iya. Padahal di sisi lain selain materi kita juga butuh sehat Pak Haji. Iya, iya. Mohon maaf, saya perlu kasih tahu ke jamaah. Ada orang karena pengen bisa buang angin Pak Haji, pengen Iya. kentut, itu bisa jual mobil 1 Pak. Benar, karena mahal. Pengen bisa buang angin itu 1 mobil harganya 150 juta melalui medis. Kita alhamdulillah bisa buang angin aman, tapi pakai adab. Jangan ada suami diboleh ngopi. Ya Allah. Dulu waktu pengantin baru dijaga-jaga, ditahan-tahan. Malu sama suami kita, merah mukanya. Giliran punya anak 1, Bro. Ibu-ibu sono Pak Haji. Enggak, yang di sini mah enggak. Enggak, di sini mah enggak pernah kelewat. Allahu Akbar. Mohon maaf. Rahasia. Iya, mohon maaf. Masalah buang angin aja jemaah itu rezeki dari Allah. Kita bisa menggerakkan tubuh kita. Makanya kenapa ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bentuk syukurnya adalah mau takbir Allahu Akbar. Enggak lama kok sholat.
5 menit, 10 menit udah selesai. 24 jam Allah hadirkan buat kita pakai, silahkan. Allah minta hanya 5 waktu. Itu kalau misalnya 10 menit kali 5 cuma 50 menit, enggak banyak. Kalau sudah ibadah, kita disebut orang yang syukur kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, jangan karena kita urusan dunia berani ninggalin sholat 1 waktu. Saya sering ingetin nama jamaah yang hajatan, Pak Haji. Kata saya, ibu kalau hajatan mohon maaf, jangan nyewa sanggul. Pakai jilbab aja, sanggul 75.000 Bu. Ninggalin sholat zuhur gara-gara sanggul. Bener nggak Pak Haji? Iya Bu, sholat dulu, sayang 75.000, 750. Akhirnya sholatnya ditinggal karena acaranya jam 4 udah pasang sanggul. Subuh nggak sholat, zuhur, asar, maghrib, isya kan sampai isya tuh. Iya. Akhirnya sholat 5 waktu digabung. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghrib wal isya. Oplosan bilang kita. Allah. Ditanya kenapa lama? Iya. Karena tadi ngorbanin sanggul mahal 75.000. Rela ninggalin 5 waktu yang Allah istimewakan pada sholat. La ilaha. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sama juga orang asik, mohon maaf, nikmatin di dalam mobil Alphardnya, mobil Pajero-nya, berani ninggalin sholat zuhur, berani ninggalin sholat asar, menikmati mobil yang sesungguhnya itu adalah dikasih rezeki ya Allah sama Allah. Tidak semua orang tidak punya fasilitas tadi. Tapi kenapa lupa semua itu? Itulah tabiat manusia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu indah. Dipanjangkan umurnya dengan umur yang barokah, dimurahin rezekinya dengan rezeki yang barokah. Orang yang silaturahim doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang silaturahim membuat bahagia, membuat senang keluarga besar kita, orang tua kita, kakek nenek buyut kita yang sudah tidak. Orang yang silaturahim juga membuat kita ini terus langgang persaudaraannya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk saling doa bidoa, saling sambung tali silaturahim dengan baik. Dikenalkan itu anak keturunan kita, karib kerabat kita, famili kita. Sebab ada kejadian, karena ini sepupu Pak Haji, nggak pernah dikenalkan dari kecil. Kakak adik orang tuanya, dia naik mobil bis, ya namanya anak muda Pak, kesenggol Pak. Dia nggak terima. Akhirnya itulah cekcok gitu kan, mulut-mulut, sampai mau berantem. Dibawalah ke kepolisian orang dua tadi, dipanggil orang tuanya. Ini anak sekolah, apa yang terjadi? Ketika mau kemana dek? Dipanggil ke sini, kakak mau kemana ke sini? Ketika diketemukan, subhanallah, masih keluarga hadir. Turunannya. Keturunan. Kenapa? Tidak adanya komunikasi silaturahim. Ini yang akhir zaman sudah banyak orang tinggalkan. Iya. Karena kesibukan jamaah rahimakumullah. Apalagi mohon maaf, saya pesankan kepada para jamaah terutama, kalau kita orang tuanya masih hidup, hubungkan tali silaturahim kita anak kepada orang tua kita. Mau kapan lagi? Satu, pernah malaikat Jibril berdoa Pak Haji. Kata malaikat Jibril, celaka bagi orang yang masih hidup di alam dunia, orang tuanya masih hadir, tapi anak ini tidak dapat ridho dari orang tua, celaka dia. Maka Nabi Muhammad pun mengamini. Jamaah rahimakumullah, maka kalau orang tua kita masih ada, masih hidup, muliakan orang tua kita. Karena sesungguhnya kesuksesan saat ini yang kita dapat adalah doa dari mereka. Lalu yang kedua, celaka bagi orang yang ketika dia pasangannya masih hadir, suaminya ada, lalu istri dia tidak bakti, tidak memuliakan pasangan hidupnya. Makanya ibu jadilah ibu yang solehah ya Bu, amin. Amin. Wanita yang solehah itu wanita yang senantiasa benar-benar sayang sama suami. Dalam kondisi apapun, tidak mengenal waktu. Awal bulan tetap sayang, tengah bulan tetap, akhir bulan nambah sayang banget. Karena sudah punya fulus tadi. Jangan sampai ada uang abang disayang, nggak ada uang abang didiemin. Bu, bener Bu, harus sayang. Jangan ada perubahan. Kesetiaan tetap terus dijaga. Dan halal bihalal yang utama itu sebelum ke orang lain nama suami dulu Pak Haji. Iya. Habis lebaran gitu kan, habis pulang sholat nih, Iya. istri ngomong, ayah mohon maaf barangkali bunda punya kesalahan selama rumah tangga 50 tahun sama ayah. Dengerin dulu.
Barangkali punya salah sama ayah gitu kan. Kadang kala saya sok nemu duit 200.000 di kantong di kata ayahnya, pantas saya sering hilang. Ya makanya kan saya terus terang sama ayah Idul Fitri minta maaf. Ya udah saya maafin. Tapi kan istri solehah nopah, walaupun saya diam-diam nemu duit 200.000 panci udah ada. Itu kan saya yang beli. Jadi ya Pak Haji, halalun bihalalin tuh terutama orang yang di rumah dulu. Suami istri dulu. Ternyata kunci sukses itu kalau suami istri ini benar-benar Masya Allah sehati, seuyunan. Begitu ya. Iya, kalau malam suami bangun duluan, yang bangun sayang, yuk kita tahajud. Kalau bangunin suami, pipinya dipegang. Bener Bu, serius. Ya, Bu, dipegang. Ayo sayang, bangun. Yang punya kumis. Pak Haji, begitu. So begitu nggak Bu? Jangan pakai kaki, Bang, bangun. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, bangunin dengan mesra. Sayang bangun tahajud. Tahajud bareng-bareng. Kalau suami istri pasangan ini semua serasi selaras, satu ya, Masya Allah visi dan misi. Sholat berjamaah bareng-bareng, tahajud bareng-bareng, sholat duha nggak putus, baca Quran bareng-bareng, zikir berdoa bersama-sama. Nggak mungkin rumah tadi tidak diperhatiin sama Allah. Rumah tadi pasti akan dibahagiakan oleh Allah, orang tuanya dan anak keturunannya. Kenapa? Dia sudah menanam investasi yang baik di hadapan Allah. Bermacam-macam doa sudah proposalnya diajukan ke Allah. Mana mungkin nggak dikabul doanya oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Ya rahimakumullah. Jadi intinya halal bihalal ini mari kita sambung ukhuwah ya basyariyah, ukhuwah Islamiyah kita. Persaudaraan kita tetap kita jalin. Terus sambung doa bidoa walaupun jauh. Ya, maka doa kita sesungguhnya akan sampai kepada saudara kita. Dan mudah-mudahan dengan silaturahim, saling mengenalkan keluarga besar, insya Allah di masa yang akan datang, di suatu saat kita mungkin mohon maaf yang rahimakumullah sudah tidak ada di alam dunia. Kalau kita nanam kebaikan seperti ini, diikutin anak cucu kita berikutnya dengan amalan yang baik, maka jariahnya terus mengalir ke orang tuanya karena berikan keteladanan yang baik terhadap anak cucunya. Itu yang kita harapkan. Baik yang rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang tua kami Bapak Haji Nasir beserta ibu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurahkan rezekinya oleh Allah. Digampangin rezekinya oleh Allah dengan rezeki yang barokah, yang banyak, yang baik buat ibadah pada Allah. Anak keturunannya disukseskan oleh Allah. Dan juga kita semua yang hadir dalam acara halal bihalal, semoga doanya dikabul oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji umroh lagi. Amin. Anak keturunannya dijaga oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jari wajhikal karim wa azimi sultan. Amin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi yassir lana ziyarata ilal haramain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Buah apalagi jeruk salak sama buah ini pisang itu nama-nama buah itu saja. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.